Selamat pagi, Shalom. Begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita, anugerah Tuhan, kebaikan, kesetiaan. Karena itu pagi ini saya mau ajak semuanya untuk naikkan pujian, penyembahan, mengucapkan syukurmu kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang layak untuk terima persembahan pujian kita. Hanya Yesus yang layak untuk terima penyembahan kita. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan.
menjadi Raja dalam hidup kami, Tuhan dalam hidup kami. Biarlah itu terus kami bawa dalam hidup kami, terus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Biarlah hati kami terus terpaut kepadamu, terpaut kepadamu saja Tuhan. Tiada yang
Engkau, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, Yesus ada di dalam hatimu selama-lamanya. Kalau melihat keadaan dunia ini, kita sedang digoncang dengan perekonomian, dengan keadaan situasi yang diombang-ambingkan, iman yang dipertaruhkan. Ayo terus tetap pegang Yesus sampai selama-lamanya. Dia sampai selama-lamanya. Oh
Saudara, mari rasakan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Meskipun engkau sedang berbaring sakit hari ini, engkau sedang kekurangan hari-hari ini, engkau sedang hilang harapan hari-hari ini, ayo percaya kasih-Nya yang tidak pernah berubah terus ada padamu. Beriman terus kepada Dia, tidak pernah lepaskan Dia. Kasih-Nya yang terus mengalir. Mari saudara rasakan pagi ini. Rasakan pagi hari ini di tempat tidurmu kalau engkau sedang berbaring sakit. Di tempat dudukmu ketika engkau sedang menyembah. Mungkin dalam perjalananmu sedang engkau dalam perjalanan keluar kota ataupun dimanapun. Mari rasakan terus kasih-Nya yang sedang mengalir pagi ini. Mari nyanyikan pujian ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Berubah setiamu padaku. Mari katakan selamanya Kau. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu dosa-dosa kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk anak-anak sekolah minggu dan untuk kami semua generasi muda yang akan liburan juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu supaya mereka makin mengenal Engkau, bertumbuh dalam iman dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala anak yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, dan kasih dalam membimbing kami semua Tuhan. Dan untuk orang tua ya Tuhan, supaya mereka terus diberi kekuatan dan sukacita dalam membesarkan anak-anak yang menurut firman-Mu Tuhan. Untuk gereja kami, supaya kami terus menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, di masa liburan ini Tuhan, kami ingin Engkau menjagai kami Tuhan, menyertai kami di liburan ini Tuhan, baik di rumah maupun di luar kota. Tuhan melindungi, menjagai, memberikan kami kesehatan supaya kami tetap kuat dan penuh sukacita. Berikan damai, sejahtera dan kebahagiaan dalam masa-masa liburan kenaikan kelas ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami Bapak Handoyo Lim, Ibu Yemima, untuk Caca dan juga untuk Joyce. Tuhan berkati, beri kesehatan, Tuhan melindungi,
Begitu juga hamba-hamba Tuhan di Efrata, Tuhan berkati semua seluruh keluarga yang ada, yang Kau beri kesehatan, kekuatan, panjang umur. Begitu juga dengan gembala penasihat kami Tuhan, Tante Trivena. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai Tante Trivena juga. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Engkau begitu baik terhadap kami Tuhan. Engkau menyempurnakan setiap kami Tuhan menjadi seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi. Pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan sharing yang saya alami, yang mungkin bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu di tempat ini maupun melalui YouTube. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang freedom start from within. Nah, sebelum saya ingin menyampaikan sharing saya, apakah di sini ada Bapak Ibu yang suka dengan pelihara binatang? Ya, terutama mencintai dogi. Nah, kalau kita sebagai owner, pemilik anjing itu, berarti kita harus memutuskan untuk memelihara, menjaga supaya anjing yang kita punyai itu sehat, supaya bahagia. Karena apa? Karena kita memutuskan untuk mengasihinya, untuk mencintainya. Nah, selaku ownernya ini mencintainya, memutuskan untuk memelihara, pasti dia akan membuat anjing ini akan bahagia sama dia. Diajak jalan-jalan, diberikan makanan yang enak, sehat, supaya anjing yang dia punya, anjing yang ia pelihara itu akan menjadi anjing yang sehat, anjing yang baik. Tapi suatu kali saya sedang jalan, saya melihat ada salah satu anjing yang sedih mukanya. Ya, saya lihat kok anjing ini sedih ya. Ternyata saya lihat bahwa tiap hari dia hanya dirantai. Ya, lehernya dirantai. Kalau nggak dirantai dia dimasukin ke kandang gitu terus. Saya lihat bahwa anjing ini kok sedih ya. Mukanya dia menunjukkan bahwa dia sedang mengalami rasa kebosanan. Karena dia dirantai, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa hidup bebas. Dia tidak bisa mengalami yang namanya kebebasan dalam dirinya. Dia dirantai, dia dibelenggu, dia nggak bisa bertemu dengan teman-temannya, dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Ya, dia selalu stuck di situ terus. Ya, tiap hari 24 jam ya tetap di situ terus dia nggak bisa kemana-mana. Ya, mengapa? Di saat anjing tersebut dirantai, dia mengalami yang namanya stres. Dia akan mengalami yang namanya kebosanan hidupnya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Artinya dia diperbudak oleh rantai yang membelenggu dirinya. Demikian Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bersama bahwa di saat rantai dosa yang mengikat kita, ada kurungan dosa yang mengikat, yang mengurung kita, sehingga kita nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena kita diperbudak oleh dosa itu. Kita dirantai dengan dosa itu. Akhirnya apa? Kita nggak bisa bebas. Kita nggak bisa hidup bebas. Nah, kita nggak bisa hidup bebas. Karena apa? Ada dosa yang membelenggu kita. Akhirnya kita di sini mau belajar bersama bahwa ayo lepaskan belenggu. Kalau kita mau bebas, mulailah dari awal, itu mulai dari diri sendiri. Katakan ya, katakan mau saat kita mau bebas. Kalau kita mau memiliki kebebasan, tapi kalau kitanya sendiri dalam hidup kitanya ini, kita nggak mau, sampai kapanpun kita tidak bisa bebas. Kita selalu diperbudak oleh dosa. Ya.
lepaskan rantai yang ada dalam kehidupan kita, keluar daripada kurungan dosa, supaya apa? Kita bisa bebas dan kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Nah, freedom adalah ketika kamu bisa bilang enggak ke hal-hal yang bikin kamu rusak, dan iya ke hal-hal yang bawa kamu hidupmu naik level. Nah, di sini freedom itu dikaitkan dengan artinya bebas dari dosa. Nah, di saat kita bebas dari dosa, kita nggak diperbudak oleh dosa itu. Ya, kita mengalami namanya kedewasaan secara rohani. Di saat kita bilang enggak, di saat kita sedang jatuh dalam dosa, kita mengalami titik rendah kita. Di saat kita mengalami titik rendah, apa yang kita harus lakuin? Di saat kita ngalamin, aku sudah mengalami masalah yang begitu berat, begitu sangat kacau dalam hidupku. Akhirnya ada teman yang mengajak, ya udah, kamu kan sedang sakit hati, kamu sedang patah hati, kamu sedang punya masalah dengan suami atau istri atau dengan orang tuamu. Yuk, kita ke clubbing yuk. Ya, kita tahu ini hal yang bikin kita rusak, tambah rusak. Tapi di saat kita masih diperbudak oleh dosa, kita nggak dewasa secara rohani, ya udahlah, rusak sekalian lah. Ngapain setengah-setengah? Tuh. Tapi freedom di saat badai datang, di saat beban titik rendah itu kita alami, tapi kita bilang enggak dengan itu semua. Di saat kita mendapatkan kasih Tuhan, kita mengalami namanya doa, ayo lebih baik kita bertemu dengan orang-orang yang mampu menguatkan kita, mencari komunitas yang baik, yang benar, untuk membuat level kita tuh naik, hidup kita tuh menjadi naik level. Di saat ada kebebasan di dalam hidup kita, oh ini baik, ini enggak, ini merusak hidupku, ini memperbaiki hidup. Makanya kenapa freedom itu juga dikaitkan dengan namanya dewasa secara rohani. Karena apa? Pola pikir kita juga kita harus kita atur dengan baik. Mana yang baik, mana yang enggak. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa saat titik rendah apapun itu, kita percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita berharga di mata Tuhan bahwa kita mau belajar melepaskan belenggu dosa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sih kita tuh susah bangkit Bapak Ibu? Kadang banyak sekarang kita pikir bahwa kenapa aku harus bangkit? Kenapa aku susah bangkit? Banyak hal yang membuat kita tuh jadi susah bangkit. Yang pertama itu ialah luka yang tak pernah diobati, masa lalu yang nggak pernah kita selesaikan, dibawa dulu, kita nggak pernah dihargai, kita dicaci maki, kita pernah dilecehin ataupun itu. Masa lalu kita sungguh nggak bener, nggak baik. Akhirnya apa? Masa lalu itu kita bawa lagi. Luka yang ada dalam diri kita tuh belum pulih. Nah, kita susah bangkit. Yang kedua tuh kita merasa gagal. Kita gagal terlalu dalam. Bahwa kita tahu ya Bapak Ibu bahwa gagal itu adalah proses menuju sebuah keberhasilan. Semua orang pernah gagal kok. Nggak ada di sini tiba-tiba orang sukses itu nggak pernah gagal. Pasti dia akan mengalami namanya sukses. Dia pernah mengalami namanya bangkrut dalam hidupnya, pasti itu. Tapi mengapa kita harus merasa gagal terlalu dalam? Kasih ruang kegagalan dalam kehidupan kita. Nggak ada di sini namanya kita tuh selalu tidak pernah gagal. Ya, semua orang pernah mengalami bahwa izinkan kita memiliki ruang gagal dalam hidup kita, bahwa suatu kegagalan itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita. Ketiga, terjebak di pola pikir yang salah. Ya, kenapa kita
banyak orang-orang mikir bahwa pola pikirnya itu salah, bahwa aku seperti ini hidupku ya seperti ini. Aku kalau disama-samain sama dia juga nggak bakal bisa kok. Tidak ada value yang ada berada dalam dirinya, nggak ada value yang bagus, yang high dalam hidupnya. Dia membandingkan bahwa dia emang pintar kok, dia emang suka belajar, dia emang orang kaya. Dia membanding-bandingkan dirinya sendiri dan dia mengejudge dirinya bahwa dia nggak bisa apa-apa. Itu salah. Bahwa kita nggak bisa berkembang seperti itu. Bahwa di saat kita memiliki pola pikir yang salah, memiliki pola pikir yang jelek, kita nggak bisa bangkit. Keempat, kita masih terikat dalam dosa. Dosa yang membelenggu, rantai yang ada dalam diri kita yang kita menjadi budak dalam dosa itu. Kita yang seringkali jatuh bangun dalam dosa, belum benar-benar pulih dari dosa itu, ya kita nggak bisa bangkit. Yang kelima, kehilangan arah dan tujuan. Kita mau bangkit tapi kita nggak tahu mau planning kita masa depan itu seperti apa. Isinya seperti flow aja hidupku. Yang penting ya manusia ya ada waktunya hidup dan ada waktunya mati. Dia nggak punya planning dalam hidupnya. Jadi ya ngapain aku nggak punya hidup, aku nggak punya masa depan yang baik, nggak tahu arah hidupku seperti apa, aku nggak punya tujuan apa-apa. Inilah 5 faktor kenapa tuh kita tuh susah bangkit. Tapi di sini kita mau belajar bareng-bareng Bapak Ibu bahwa 5 faktor ini kita harus pecahkan, kita harus usir. Kenapa? Ini kerjanya iblis supaya anak-anak Tuhan tidak ada yang balik lagi sama pelukan bapaknya. Ini kerja iblis supaya tidak ada anak-anak Tuhan yang sadar sama apa yang dia lakukan ini, bahwa ini sangat menyedihkan hati Bapak. Tapi Bapak tahu apa yang dapat dikerjakan oleh anak-anaknya. Bapak tahu bahwa Bapak memiliki beribu cara lebih dahsyat untuk kita merdeka. Kita mampu mengalahkan 5 faktor ini yang membuat kita susah bangkit. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Bahwa kita tahu ya, bangsa Indonesia waktu itu, sebelum merdeka, dia dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda. Indonesia, rakyat Indonesia dijajah dan dia diperbudak oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Tidak enak, diperbudak, dia disuruh-suruh, dia tidak memiliki kendali atas hidupnya, dia tidak punya hak untuk tubuhnya sendiri. Tetapi di ayat ini mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu adalah Tuhan. Ya. Di saat akhirnya Indonesia merdeka dan berhasil mengusir Jepang dan Belanda untuk pergi dari Indonesia, akhirnya apa? Dia merdeka. Dia tidak jadi budak lagi. Ya. Arti merdeka itu ialah bebas, mengalami kebebasan dari keperbudakan. Ya, di saat Indonesia merdeka, dia tidak jadi budak atas Belanda maupun Jepang. Demikian juga kita Bapak Ibu. Di saat kita merdeka, harusnya kita tidak jadi budak dosa. Kita tidak jadi budaknya iblis. Ya, Tuhan sudah memerdekakan kita. Jadi kita itu benar-benar merdeka. Kita itu benar-benar merdeka, tidak menjadi budak dosa maupun menjadi budaknya iblis. Tuhan sudah tolong, Tuhan Bapa sudah berjuang supaya kita merdeka. Jadi jangan sampai kita menjadi budaknya, budak dosa. Ya, jangan pernah hidupan kita ini menjadi budak dosa. Kita harus hidup merdeka, ya, karena Tuhan sudah berjuang untuk selamatin kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, akui keadaan
Jangan pura-pura kuat. Ya. Akui kelemahan kita, akui dosa kita. Jangan pura-pura kuat dengan ya udah, aku udah melakukan kesalahanku. Tapi kita belum selesai dengan masa lalu kita. Ya, yang tadi aku bahas bahwa ada masa lalu yang belum selesai, tapi kita bawa terus sampai sekarang. Luka-luka itu masih kita bawa sampai sekarang. Tuhan mau, Bapa mau akui keadaan kita. Jangan pura-pura kuat. Jangan sok kuat, gak perlu Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di saat kita datang sama Tuhan, Tuhan itu bisa memulihkan kita, Bapak Ibu. Tuhan itu deket banget loh sama orang yang patah hati. Tuhan itu deket dengan yang hatinya sedang sakit, remuk, jiwanya sedang remuk, jiwanya sedang lemah. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita terintimidasi dengan iblis bahwa kamu itu pendosa, kamu selalu jatuh bangun dalam dosa yang sama, kamu itu mempermainkan Tuhan. Tuhan juga enak lihat kamu. Itu iblis mengacaukan pikiran kita supaya kita tuh gak mau datang sama Tuhan, gak mau mengakui keadaan kita. Tapi di saat kita mau ngakuin semuanya dengan rendah hati, kita tahu kita salah, jiwa kita sakit, lemah, Tuhan tuh deket kok sama kita. Tuhan deket. Tuhan gak lihat, oh kamu hidupmu gak bener, aku gak mau deket-deket sama kamu. Enggak. Bapa dekat kepada orang-orang yang sedang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yes, amin. Amin kan Bapak Ibu. Datang ke Tuhan bukan cuma cari solusi instan. Nah, punya masalah, punya problem yang gak pernah kelar dalam hidupnya, masa depannya, mungkin kita mikir bahwa masa depanku itu akan jadi apa. Ribut dengan keluarga, ribut dengan suami, atau ribut dengan istrinya. Akhirnya carilah caption lah di Instagram, caption di TikTok. Supaya apa? Supaya ini pembelajaran yang baik. Ya, bahwa akhirnya di saat dia lihat TikTok, lihat scroll TikTok, Instagram, banyak kata-kata motivasi. Ya akhirnya bukan kita menjadi lebih baik, melainkan menjerumuskan kita lebih jauh dari Tuhan, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya sering kali lihat bahwa orang-orang yang bikin ini bukan orang-orang yang orang-orang yang mengalami sakit hati, yang mengalami sakit jiwanya. Dia akhirnya mencurahkan permasalahannya itu melalui caption yang ia bagikan ke story-storynya demi viewers, demi bla bla bla, supaya dia mendapatkan rating yang bagus. Tapi kitanya kadang sering datang cari solusi instan dengan lihat scroll seperti itu. Ya kita mikir bahwa alhasil itu akan menguatkan hati kita. Itu salah. Itu bukan menjadi kita lebih baik, tapi malah kita bisa jatuh lebih dalam dengan masalah kita. Itu bukan solusi yang baik. Solusi yang baik itu ialah dari Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masalah apapun yang kita tanggung, Tuhan akan meringankan masalah yang ada dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita kelegaan, Bapak Ibu. Ya. Jadi solusi terbaik itu ya datangnya sama Tuhan. Kalau kita mau hidup bebas dari budak apapun, budak emosi, budak kemarahan, budak masa lalu, kalau kita mau menyatakan semuanya sama Tuhan, Tuhan akan memperbaiki hidup kita pelan-pelan, satu demi satu.
Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kita kelegaan. Amin. Ya. Tinggalkan dosa dan belenggu yang menyeret kembali. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Cross check, cek diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Apa sih yang salah dalam hidupan kita? Kenapa sih di saat kita mikir bahwa aku tuh pengen lepas dari dosa ini, aku tuh pengen tinggalin dosa ini, tapi kenapa aku selalu jatuh terus? Kenapa ya? Aku selalu terseret dengan dosa yang sama. Mungkin dalam kehidupan keluarga kurang harmonis. Karena apa? Suami atau istri sibuk dengan ponselnya. Ya, akhirnya hubungan keluarga juga jadi rusak. Karena lebih suka main game, suka dengan nonton film di ponselnya. Akhirnya apa? Dosa kembali. Ataupun dengan anak-anak muda zaman sekarang, ponsel membuat kita jauh daripada Tuhan. Gak hanya anak muda, semuanya. Kadang hidupan itu jauh dari Tuhan karena apa? HP yang terikat dalam hidupan kita, atau apapun itu, hal-hal yang menyeret kita tuh jauh dari Tuhan. Atau kita memiliki teman-teman yang juga jauh dari Tuhan. Akhirnya kita gak mau pelayanan, kita gak mau ibadah, kita lebih suka nongkrong sama teman-teman kita. Akhirnya kita terseret dengan dosa-dosa yang masa lalu kita. Narkoba, kasus-kasus asusila, atau apapun itu, yang akhirnya kita menyeret kehidupan kita kembali. Jadi kita juga harus pikir bahwa kenapa ya aku susah untuk tinggalkan dosaku. Kita harus cek, Bapak Ibu, apa ya yang salah, apa ya hal-hal yang dapat menyeret aku kembali ke dosaku ini. Kalau itu yang membuat kita jatuh dalam dosa, tinggalkan. Makanya Ibrani mengatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tinggalkan sama beban, tinggalkan, letakkan semuanya. Jangan dibawa-bawa terus. Kalau kita bawa-bawa terus, kapan kita bisa bebas? Kapan kita bisa melepaskan rantai dalam hidupan kita ini? Kita mau belajar bareng-bareng, Bapak Ibu. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Manusia gak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi jangan pernah merasa bahwa hidupku gagal, hidupku gak akan pernah bisa jadi orang yang benar. Semuanya pasti punya fase-fase yang gak enak. Gak ada di dunia ini yang tiba-tiba memiliki fase yang luar biasa, fase-fase yang enak. Semuanya mesti punya fase-fase masa lalu yang gak enak. Jadi jangan pernah kita memiliki rendah diri, ya. Jangan pernah kita memiliki rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri jangan, ya. Ubah pola pikir kita, ubah mindset kita dari putus asa dan harapan. Nah, dari sini kita sama-sama belajar bahwa kalau kita punya keputusasaan dalam kehidupan kita, kayak seperti aku nggak bisa jadi apa-apa, ya, aku nggak bisa jadi apa-apa nih. Ya udah, aku jadi orang ya seperti ini aja. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Bapak nggak mau anak-anaknya memiliki pikiran seperti itu. Tuhan mau bahwa kita harus merubah pola pikir kita, bahwa Tuhan belum selesai bekerja untuk kita. Tuhan belum selesai nih untuk menggarap kita, ya, untuk ada hasil yang Bapak bisa panen dalam kehidupan kita. Tapi kitanya kadang ya memutuskan kehendak Bapak. Pekerjaan Bapak belum selesai, tapi kita putuskan sendiri karena apa? Kita putus asa. Kita bilang, aku gak bisa, aku gak layak, hidupku gak bener kok. Kenapa harus aku? Aku gak bisa apa-apa. Karena apa? Ada luka yang belum kita beresin. Jadinya kita selalu nolak.
kalau Tuhan itu kasih kepercayaan sama kita. Ya, jadi Tuhan tuh mau kita punya harapan yang baik. Tinggalkan keputusasaan itu. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah pikiran kita, hati kita, semuanya ubah. Kalau Tuhan belum selesai bekerja atas hidup kita, Tuhan belum kelar atas hidup kita, Tuhan masih punya, Tuhan dan kita masih punya perjalanan yang baik untuk bisa menggenggam masa depan kita. Amin. Percaya, kita tuh layak di hadapan Tuhan. Nggak ada yang namanya nggak layak. Kalau nggak layak itu karena iblis sedang mengintimidasi kita. Makanya kita tolak dalam nama Yesus segala intimidasi iblis yang mengganggu kita. Nah, Musa adalah salah satu tokoh Alkitab yang dia merasa bahwa hidupnya nggak layak. Dia merasa hidupnya nggak layak. Apalagi Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan kaum Israel. Ya. Hal yang sungguh susah menurutnya, menurut dirinya. Dia pernah menjadi seorang pangeran, akhirnya dia menjadi seorang pelarian karena dia pernah membunuh orang Mesir pada saat itu. Dia lari dari hadapan Tuhan, dia lari dari pencarian Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan bisa pepet dia terus, sampai dia bisa kembali sama Tuhan. Karena apa? Tuhan punya harapan yang besar, Tuhan punya tujuan yang besar untuk Musa. Ya. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Bahwa kita merasa kita nggak layak, kita nggak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Musa merasa dirinya nggak layak. Di Keluaran 3 ayat 11 mengatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia merasa dia nggak bisa. Duh, aku loh kok disuruh ngadep Firaun, Raja Mesir. Aku siapa? Loh, terus aku kok Tuhan suruh membawa orang Israel keluar dari Mesir. Aku siapa? Aku nggak layak. Dia bukan sombong, dia bukan mengelak Tuhan, karena dia tahu banyak dosa yang dialami oleh Musa. Tapi di saat Musa merespon panggilan Tuhan punya masa depan yang luar biasa untuk Musa. Tuhan pakai Musa menjadi seorang pelindung bagi kaumnya Israel. Akhirnya di Keluaran 4 ayat 20 mengatakan, kemudian Musa membawa istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai. Lalu ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ini menandakan bahwa Musa merespon panggilan Tuhan. Tongkat yang ia bawa itu menjadi tongkatnya Allah, dan dia merespon untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Di saat Musa menganggap bahwa dirinya nggak layak, akhirnya dia merendahkan hidupnya, merendahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Bapa. Dia mengakui segala kesalahannya. Tuhan menjadikan Musa itu sebagai seorang yang hebat. Amin. Tidak ada semuanya di sini yang tidak bisa dijadikan hebat oleh Tuhan. Gantung apa respon panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mau dibelenggu terus oleh dosa? Apakah kita selalu ingin jadi budak dosa terus? Atau kita memilih untuk merespon panggilan Tuhan dengan cara apa? Bebas dari dosa, melepaskan budak dosa itu, mau bangkit dewasa secara rohani, memiliki tujuan yang baik, memiliki harapan yang baik, dan mengerti bahwa Tuhan belum selesai untuk mengerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu quotes yang saya bikin, itu ketika kamu merasa tidak layak, Tuhan berkata, aku mencintaimu.
Waktu kita merasa di depan kita nggak layak, saat kita memiliki banyak dosa masa lalu yang sungguh-sungguh nggak baik, tapi kita datang sama Tuhan, merendahkan hati kita merasa kita nggak layak. Tuhan berkata, Bapa mau mengatakan sama kita, yaitu aku mencintaimu. Demikian firman yang saya bagikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah, mujizat-Mu Kau siapkan, dan kami akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Memberkati semua sudah melayani hari ini, khususnya Saudara Yosi yang sudah sharing firman, pakai makin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami masuki hari ini, bahkan minggu ini bersama Tuhan. Kami akan melakukan perkara besar bersama Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.